Ada kabar baru seputar masa depan Adrien Rabiot. Manchester United memutuskan untuk mundur lagi dari perburuan sang gelandang. Laporan Talksport menyebutkan bahwa MU menemui jalan buntu. Mereka dikabarkan mulai mundur teratur dari perburuan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United mundur teratur dari perburuan Rabiot karena tuntutan sang gelandang yang dirasa tidak masuk akal. Ya, Rabiot dikabarkan meminta gaji yang sangat besar karena statusnya sebagai free agent. Ia juga meminta bonus yang besar karena alasan yang sama. MU sudah mencoba menegur namun pihak Rabiot menolak menurunkan tuntutan mereka. Alhasil MU mulai ambil langkah mundur dari transfer ini. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa proses ini belum sepenuhnya selesai. Perwakilan MU dan agen Rabiot dikabarkan masih menjalin komunikasi sejauh ini. Mereka masih mencoba berkompromi untuk transfer Rabiot ini. Jadi ada kemungkinan transfer ini bisa terwujud, meski memang Rabiot harus menurunkan tuntutannya jika mau bergabung dengan Setan Merah. Menurut kabar yang beredar, Rabiot baru-baru ini menolak tawaran untuk pindah ke Turki. Sang gelandang dikabarkan hanya ingin bermain di 5 liga top Eropa dan ia tidak mau mempertimbangkan bermain di liga lain. Bos Manchester United Sir Jim Ratcliffe kabarnya sudah menemukan kandidat favorit untuk menjadi suksesor Erik ten Hag di Old Trafford. Akan tetapi, sosok tersebut cukup sulit didatangkan ke Theatre of Dreams. Laporan Football Transfers menyebut segala upaya yang dilakukan petinggi MU untuk menggoda calon pelatih barunya sejauh ini masih mental. Adalah mantan manajer legendaris Real Madrid Zinedine Zidane yang diminati Ratcliffe untuk menjadi juru taktik baru MU. Pemilik INEOS merasa pria asal Prancis itu merupakan kandidat ideal guna mendongkrak tim yang tak menjanjikan di bawah asuhan Ten Hag. Menurut Football Transfers, Sir Jim Ratcliffe sudah melancarkan upaya demi membujuk Zidane agar mau menjadikan Manchester United sebagai klub tujuan selanjutnya. Akan tetapi, pelatih berusia 52 tahun merasa belum yakin menerima tawaran di Old Trafford. Faktor bahasa nampaknya jadi salah satu aspek yang memberatkan Zinedine Zidane untuk bekerja bersama Manchester United. Sang pelatih sebelumnya pernah terang-terangan mengungkap kepada L'Equipe terkait kurang fasihnya dia berbahasa Inggris. Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sempat mencoba membajak Christian Romero dari Tottenham. Pike Sports melaporkan bahwa ada satu pemain lagi yang sempat coba didatangkan oleh MU. Ia adalah bek Tottenham, Christian Romero. Menurut laporan tersebut, Manchester United mempertimbangkan serius untuk merekrut Romero di musim panas kemarin. Ini disebabkan Romero punya track record yang apik. Sudah beberapa tahun terakhir ia menjadi andalan tidak hanya di jantung pertahanan Tottenham tetapi juga di timnas Argentina. Erik ten Hag menilai sang bek bisa membuat lini pertahanan MU menjadi semakin kokoh. Itulah mengapa ia meminta manajemen MU untuk mencoba merekrut sang bek. Menurut laporan yang sama, rencana MU untuk merekrut Romero mendapatkan penolakan keras dari Tottenham. Sang bek adalah pemain kunci di era Ange Postecoglou. Sang pelatih tidak mau berpisah dengan sang bek. Itulah mengapa ia meminta manajemen Spurs untuk menolak semua tawaran yang masuk untuk sang bek, termasuk dari MU. Menurut laporan yang sama, masih ada kemungkinan bagi MU untuk mendapatkan jasa Romero di tahun 2025 nanti. Ini disebabkan kontrak sang bek habis di tahun 2026 dan sejauh ini kedua tim belum mencapai kesepakatan untuk kontrak baru. Sebuah keyakinan diungkapkan Peter Schmeichel. Legenda Manchester United itu yakin bahwa Setan Merah bakal tampil beda jika Rasmus Højlund bisa bermain. Schmeichel yakin bahwa ketika Højlund comeback, MU bakal tampil beda. Dia adalah talenta yang fantastis, buka Schmeichel kepada Tipsbladet. Menurut Schmeichel, Højlund punya bakat yang sangat besar. Ia yakin sang striker bakal menjadi pemain top untuk United. Dia memiliki potensi untuk menjadi pemain dengan level tertinggi. Saya pribadi beberapa kali ngobrol dengan Ruud van Nistelrooy, dan dia bilang anak ini punya potensi yang sangat besar dan ia ingin membantunya mencapai potensinya tersebut, sambung Schmeichel. Dia benar-benar pemain muda yang sangat impresif. Dia jauh lebih dewasa dari umurnya yang masih 21 tahun. Menurut Schmeichel, Højlund sangat dirindukan skuad Manchester United saat ini. Ia yakin ketika sang striker sudah bisa bermain, maka MU bisa tampil lebih garang lagi. Dia memiliki perspektif yang bagus. Ia bijaksana dan juga sedikit sombong, di mana hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang Anda inginkan dari seorang striker muda, sambung Schmeichel. Dia sudah menunjukkan bahwa ia bisa bermain di bawah tekanan. Jika ia mendapatkan banyak dukungan dari timnya, saya rasa dia bakal mencetak banyak gol di musim ini, pungkasnya. Menurut kabar yang beredar, Højlund sebenarnya sudah fit untuk bermain di akhir pekan ini. Namun tim medis MU akan memastikan sang striker benar-benar fit sebelum bermain untuk mencegah ia tidak terkena cedera lagi. Ada informasi untuk Manchester United. Setan Merah harus siap keluar uang dalam jumlah banyak jika ingin merekrut Eberechi Eze dari Crystal Palace.
Salah satu winger yang dilaporkan jadi incaran MU adalah Eberechi Eze. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU bakal menemukan kesulitan untuk merekrut sang pemain. Menurut laporan tersebut, Crystal Palace menyadari betul bahwa Eze saat ini diincar MU. Tidak hanya MU, ada beberapa klub top Eropa yang berminat pada pemain timnas Inggris tersebut. Mereka dikabarkan ogah berpisah dengan Eze, karena sang pemain dinilai memiliki dampak yang besar untuk skuad The Eagles. Itulah mengapa Oliver Glasner sudah meminta manajemen Palace untuk menolak semua tawaran yang masuk untuk sang winger di tahun 2025 nanti. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa salah satu cara Palace mempertahankan Eze dengan menggunakan klausul rilisnya. Eze memiliki klausul rilis yang cukup besar. Setiap tim yang ingin merekrutnya dari Selhurst Park harus membayar sekitar 68 juta pounds. Angka ini tergolong cukup mahal dan Palace yakin MU bakal pikir dua kali sebelum mencoba merekrut sang winger. Asa Anthony untuk bergabung dengan Fenerbahce nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Pasalnya Jose Mourinho tidak menginginkan kehadirannya di klub Turki tersebut. Manchester Evening News melaporkan bahwa transfer Anthony ke Fenerbahce ini tidak akan jadi kenyataan. Pasalnya Jose Mourinho tidak menginginkan sang winger. Menurut laporan tersebut, Mourinho saat ini tidak menginginkan kehadiran Anthony di timnya. Ia menilai lini serangnya saat ini sudah cukup memadai. Fenerbahce tidak membutuhkan kehadiran winger baru di tim mereka. Itulah mengapa Mourinho menilai Anthony hanya akan jadi pemain penghangat bangku cadangan di timnya. Jadi ia tidak berminat merekrutnya. Alasan lain mengapa Fenerbahce tidak berminat merekrut Anthony karena faktor gajinya. Sang winger punya gaji yang tergolong cukup mahal, sementara MU mewajibkan Fenerbahce atau tim yang ingin meminjamnya untuk menanggung gajinya dalam porsi yang besar. Fenerbahce dikabarkan tidak berminat akan hal itu, jadi mereka mantap untuk tidak merekrut Anthony di musim panas ini. Menurut kabar yang beredar di Inggris, MU juga tidak berminat untuk melepas Anthony di musim panas ini. Pasalnya stok winger mereka sudah pas, sehingga Anthony dibutuhkan untuk mengarungi jadwal padat yang akan mereka jalani. Manchester United memiliki pekerjaan rumah yang semakin banyak setelah Matthijs de Ligt dua kali mendapat teguran saat membela tim nasional Belanda. Kesabaran Manchester United masih diperlukan untuk mendapat performa terbaik Matthijs de Ligt. Erik ten Hag memutuskan untuk berhenti dengan mantan anak asuhannya di Ajax. Matthijs de Ligt direncanakan untuk menjadi salah satu bek tengah utama Man United. Ia akan berduet dengan Lisandro Martinez yang lebih dahulu mendapat kepercayaan dari Erik ten Hag. Namun, debut de Ligt di Man United tidak berjalan mulus karena kekalahan 0-3 dari Liverpool. Sang bek tengah memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri pada jeda internasional. Akan tetapi, performa de Ligt bersama timnas Belanda justru berakhir bencana. De Ligt membuat blunder yang mengakibatkan timnas Belanda kebobolan gol Dennis Undav. Lini pertahanan De Oranje saat itu tidak tengah berada di bawah tekanan. Di tengah kondisi seperti ini, De Ligt justru membuang bola yang akhirnya direbut oleh timnas Jerman. Kesalahan ini membuat De Ligt mendapat teguran keras dari Ronald Koeman dan Virgil van Dijk sekaligus. Kesalahan De Ligt membuat timnas Belanda gagal meraih kemenangan. Performa ini kembali mengirim sinyal bahaya untuk Man United yang akan kembali melakoni laga pada akhir pekan. Man United sudah menelan 2 kekalahan di Liga Inggris awal musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Ten Hag tentu dituntut untuk tidak kehilangan poin lagi setelah 2 kesalahan awal. Namun, pemain yang seharusnya menjadi tumpuan belum menunjukkan perbaikan performa. Man United bisa ikut dihukum jika De Ligt tidak segera belajar memperbaiki diri. Taktik Ten Hag sangat bergantung kepada performa sang pemain yang konsisten. Manchester United tengah merencanakan langkah besar untuk bursa transfer musim panas 2025 setelah keluar dana besar untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim 2024-2025. Menurut Manchester Evening News, MU telah menyiapkan rencana untuk memperkuat beberapa posisi kunci, dengan nama Eberechi Eze dari Crystal Palace menjadi salah satu target utama mereka. Target utama, Eberechi Eze. Eberechi Eze, yang merupakan bintang Inggris, kemungkinan akan tersedia dengan adanya klausul rilis sebesar 65 juta pound yang akan aktif kembali musim panas mendatang. Klausul ini membuka peluang bagi klub-klub besar, termasuk MU, untuk mengamankan jasanya. Pimpinan Crystal Palace, Steve Parish, mengungkapkan keterkejutannya karena timnya berhasil mempertahankan Eze hingga saat ini. Jarrad Branthwaite dan Adrien Rabiot. Selain mencari pemain sayap, MU juga berencana untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Meskipun Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, dan Leny Yoro telah bergabung, Jonny Evans dan Victor Lindelof diperkirakan akan pergi, sementara kontrak mantan kapten klub, Harry Maguire, akan berakhir musim panas mendatang. Jika ketiganya meninggalkan klub, United akan membutuhkan tambahan opsi di lini belakang. Jarrad Branthwaite dari Everton, yang sebelumnya dikaitkan dengan United, bisa menjadi pilihan kembali. Sementara di lini tengah, United mungkin menghadapi situasi serupa. Christian Eriksen memiliki kontrak dengan durasi kurang dari 12 bulan, sementara masa depan Casemiro semakin tidak pasti.
Adrien Rabiot, yang merupakan agen bebas, masih tersedia dan merupakan opsi yang bisa dipertimbangkan oleh MU, meskipun hingga saat ini mereka belum melakukan langkah konkret. Posisi terakhir yang ingin diperkuat oleh MU adalah bek kiri. Tyrell Malacia, yang merupakan perekrutan pertama Erik ten Hag, mengalami masalah cedera jangka panjang selama di Old Trafford. Sementara Luke Shaw juga mengalami kesulitan untuk tampil konsisten. Masalah-masalah ini telah membuat Departemen Rekrutmen klub mempertimbangkan untuk mendatangkan bek kiri baru. Dengan rencana ambisius untuk memperkuat skuad, MU menunjukkan komitmen untuk kembali ke jalur kemenangan dan bersaing di level tertinggi. Musim panas mendatang akan menjadi momen krusial bagi klub untuk merealisasikan ambisi mereka dan membangun tim yang kompetitif. Pick, yang merupakan ex-back Man United, mengirim pesan meneduhkan di tengah keterpurukan klub masa mudanya itu di awal musim 2024-25. Mantan bek Manchester United Gerrard Pick tak serta-merta melupakan klub yang cukup berperan di masa remaja dia. Sang bek mengakui, selepas pensiun, dirinya masih sering menonton Liga Primer Inggris, terutama laga The Red Devils. Ex-bek Barcelona dan timnas Spanyol itu menyadari, banyak hal telah berubah di Man United dan kini sedang dalam periode transisi. Namun, di mata Pick, cepat atau lambat, setan merah akan kembali menemukan kejayaan mereka sebagaimana di masa lampau. Saya kira, Manchester United dalam beberapa tahun terakhir melalui periode sulit, tutur Pick kepada Express Sport pada peringatan 20 tahun EPT Barcelona yang diselenggarakan Poker Stars. Saya pikir, dalam hal mengelola klub, mereka sedikit kehilangan arah dan tak tahu harus kemana. Saya harap ini berubah, lanjutnya. Memang benar, mereka berada di liga yang sangat kompetitif dengan tim-tim hebat yang harus dilawan setiap tahun seperti Manchester City, Liverpool, Chelsea dan juga sekarang ada Arsenal. Kompetisi ini sangat kuat, tapi kita lihat saja, tambah Pick.